Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C1 mata kuliah FTSO. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 3 jurnal yang berisi tentang teknologi dan tren global tablet effervescent, kajian formulasi, manufaktur, serta inovasi masa depan. Di mana kelompok C1 ini yang beranggotakan ada Astuti Rahmawati Rahayu, yang kedua Karunia Jihan Ramadhani, yang ketiga Alisa Oktadea, yang keempat Akmar Putri Mentari, dan yang kelima Najwa Aulia Fitriana. Materi pertama akan disampaikan oleh Alisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor pendorong tren tablet effervescent. Bagian pertumbuhan pasar, jadi pasar global tablet effervescent ini diperkirakan meningkat dengan CAGR 6,8% hingga 2030. Isu utama Dysphagia yaitu kesulitan menelan tablet konvensional dialami tidak hanya oleh lansia, tetapi juga hingga 70% kelompok usia 16 sampai 34 tahun di AS, Amerika Serikat. Untuk solusi inklusifnya, tablet effervescent yang larut menjadi cairan menawarkan alternatif ramah bagi anak-anak, lansia, dan pasien dengan gangguan neurologis. Untuk penjelasan, data pada jurnal menunjukkan bahwa tablet effervescent bukan sekedar pilihan rasa, melainkan kebutuhan klinis untuk meningkatkan kepatuhan terapi lintas usia. Yang selanjutnya mengenai dasar kimia dari tablet effervescent, di mana komponen utamanya itu terdiri atas reaksi antara asam organik yaitu berupa sitrat atau tartrat dengan basa karbonat atau bikarbonat. Berikut ini persamaan reaksinya: 3NaHCO3 ditambah C6H8O7 yang menghasilkan produk Na3C6H5O7 ditambah 3CO2 atau karbon dioksida dan 3H2O atau air, di mana peran air ini berfungsi sebagai inisiator yang memicu pelepasan CO2. Lalu untuk efek sensoriknya itu, gas CO2 menghasilkan sensasi bergelembung yang membantu menutupi rasa pahit obat. Di mana untuk contoh obatnya sebagai tambahan itu berupa obat CDR. Lalu untuk pemahaman mekanisme ini tuh sangat penting karena sifat autokatalitik ini membuat tablet sangat sensitif terhadap kelembaban. Yang selanjutnya yaitu ada keunggulan klinis tablet effervescent. Ini berupa dari farmakokinetik. Yang pertama itu ada onsetnya cepat, di mana obat dalam bentuk larutan langsung siap diserap. Yang kedua, bioavailabilitasnya tinggi sehingga mampu untuk meningkatkan kelarutan zat aktif hidrofobik. Dan yang ketiga ada perlindungan lambung. Larutan berfungsi sebagai buffer, mengurangi iritasi lambung. Proses ini mempercepat kerja obat sekaligus menekan efek samping gastrointestinal. Lalu, bagaimana kendala dari produksi tablet effervescent? Yang pertama itu karena sifat higroskopisitasnya, bahan yang sangat peka terhadap kelembaban. Yang kedua, fasilitas khusus yang memerlukan ruangan dengan RH-nya kurang dari 25%. Yang ketiga yaitu excipientnya itu besar, membutuhkan pengisi dalam jumlah yang besar. Dan yang keempat itu ada biaya produksi, investasi tinggi untuk HVAC, dan kemasan kedap udara. Selanjutnya, untuk strategi granula, metode pembuatan tablet bisa dipilih berdasarkan karakteristik bahan aktif yang digunakan. Misalnya, granulasi basah sangat cocok untuk bahan yang butuh peningkatan sifat alir dan kompresibilitas. Dalam proses ini, penggunaan pelarut dibatasi untuk mencegah reaksi dini yang tidak diinginkan. Di sisi lain, granulasi kering lebih aman digunakan untuk bahan yang sensitif terhadap air atau panas. Sementara itu, kempal langsung merupakan metode yang paling efisien karena prosesnya sangat sederhana. Namun, keberhasilan metode ini sangat bergantung pada sifat alir dan kemampuan kompresi bahan yang digunakan. Selanjutnya, untuk teknologi topogranulation, teknologi granulasi berbasis vakum bekerja dengan kontrol proses yang sangat presisi. Ini membuat
tabletnya menghasilkan granul yang seragam dan berkualitas tinggi. Dalam formulasi ini, asam sitrat dilapisi secara molekuler oleh karbonat. Ini membantu mengurangi kontak langsung antara komponen dan mencegah reaksi prematur. Teknologi ini juga membuat produk lebih stabil terhadap kelembapan. Ini sangat penting untuk produk yang akan disimpan atau dipasarkan di daerah dengan iklim tropis yang lembab. Selanjutnya ada Floating Drug Delivery System. Nah, Floating Drug Delivery System atau FDDS adalah sistem penghantaran obat yang dirancang agar tablet dapat mengapung di cairan lambung. Sistem ini bekerja dengan menghasilkan gas CO2 yang terperangkap dalam matriks hidrokoloid sehingga tablet tetap terapung. Tujuannya adalah memperpanjang waktu tinggal obat di lambung dan meningkatkan efektivitas terapi, terutama untuk obat yang diserap optimal di lambung atau saluran cerna bagian atas. Setelah itu ada formulasi effervescent dengan cetak 3D. Teknologi cetak semi padat memungkinkan pembuatan tablet tanpa proses granulasi konvensional, sehingga lebih sederhana dan efisien. Komponen asam dan basa dipisahkan secara geometris untuk mencegah reaksi dini serta memungkinkan penyesuaian dosis sesuai kebutuhan individu atau personalized medicine. Selanjutnya ada parameter evaluasi mutu. Parameter kualitas tablet effervescent meliputi waktu disintegrasi, kandungan CO2, aktivitas air, dan kekerasan tablet. Tablet harus larut kurang dari 5 menit pada suhu kamar. Memiliki kandungan CO2 yang cukup untuk menghasilkan efek effervescent, aktivitas air yang rendah untuk menjaga stabilitas, serta kekerasan yang seimbang agar tahan penyimpanan namun tetap mudah larut saat digunakan. Selanjutnya ada inovasi gas alternatif. Tablet hidrogen dirancang untuk melepaskan gas H2 yang berfungsi sebagai antioksidan terapeutik dan berpotensi membantu mengurangi stres oksidatif. Selain itu, teknologi effervescent juga banyak diterapkan pada sedia topikal, seperti pembersih luka dan denture tablets, yang memanfaatkan reaksi effervescent untuk membantu proses pembersihan secara efektif. Selanjutnya ada kesimpulan. Dan kesimpulan dari materi ini adalah tablet effervescent sangat membantu dalam meningkatkan kepatuhan terapi karena cara penggunaan yang praktis dan lebih mudah diterima oleh pasien. Dengan adanya perkembangan teknologi seperti Topo, maka stabilitas produk bisa ditingkatkan dengan mengatasi masalah kelembapan yang sering menjadi tantangan pada sediaan effervescent. Di masa depan, integrasi teknologi FDDS dan pencetakan 3D atau yang biasa disebut dengan 3D printing membuka peluang pengembangan tablet effervescent yang lebih personal dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasien. Dengan demikian, tablet effervescent tetap relevan dalam industri farmasi dan nutrasetikal. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.